minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum summallahu syahidun ala ma yaf'alun. Wa imma nuriyannaka, wa imma jeung lamun, bihi eta tetep dina lapan imma idgomu nuni in asyartiyati, ari ngaidgomkeun nun lapan in anu bangsa syarat. Asal nama in ma bima al majidati dina lapan ma jaidah. Wa imma nuriyanna jeung lamun ningalikeun temenan kaula Allah nu maha agung ka anjeun Muhammad ba'dal ladzi kana sebagian anu naidu anu ngajanjikeun kami Allah nu maha agung hum ka itu kufar bihi kana itu ladi atawa ku itu ladi minal azabi bari tetep dina siksaan fi hayatika dina waktu hirup anjeun. Wa jawabus syarti sareng ari jawab syarat mahdupun eta dibuang. Ae padaka mangka ari itu ba'dal ladzi eta anu maujud. Au natawaffayanna atawa lamun ngawafatkeun temenan kami Allah nu maha agung ka anjeun qabla ta'dibihim samemeh nyiksana itu kafirin fa ilaina mangka eta tetep ka kami wungkul ka kami Allah nu maha agung wungkul marji'uhum ari pangbalikanana itu kafirin. Summallahu tuluy ari Allah syahidun eta anu nyaksi mutliun tegesna anu ningali alamat kana sadaya perkara yaf'aluna anu mari gawe itu kafirun mintak dibihim nyaeta ngabohongkeunana itu kafirun wa kuprihim jeung kupurna itu kafirun Bayu adibu teras bakal nyiksa Allahum ka itu kafirin
asaddal adabi kalayan bangetna siksa. Surah Yunus ayat 40 genep ieu mangrupikeun tasliyah tepang beberah ya, panyabar-nyabar ti Allah kanggo Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Allah ngadawuh ka Kangjeng Nabi, latahjan ulah sedih anjeun atas kekufuran orang kafir, ulah putus asa. Karena kalau mereka tetap kafir, ujung-ujungnya tetap sama. Mereka tetap kafir, bisa jadi Allah menimpakan adab kepada mereka saat engkau masih hidup dan engkau melihat mereka ditimpa adab. Mereka dibinasakan dengan adab. Tapi kalau mereka dibinasakan dengan adab di saat engkau hidup, tentu engkau tidak punya harapan anak keturunannya bisa Islam. Atau mereka dibiarkan, tidak disiksa saat engkau hidup, tapi Allah mewafatkan engkau. Kalaulah mereka dan anak keturunannya masih tetap kafir, ujung-ujungnya mereka tetap akan kembali kepada Allah. Dan Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Allah tahu mereka mendustakan, Allah tahu mereka kufur. Maka Allah akan menyiksa mereka di akhirat dengan siksaan yang pedih. Maka ayat ini merupakan tasliyah. Jadi sabarlah engkau Muhammad, janganlah engkau putus asa, jangan engkau bersedih atas kekufuran orang-orang yang masih tetap kafir, atas pendustaan orang-orang yang tetap mendustakanmu. Engkau itu adalah utusanku, tugasmu adalah menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Adapun manusia mendustakan, manusia kufur, itu pada hakikatnya bukan mendustakanmu, tapi mendustakanku yang mengutusmu. Jadi mereka itu tanggung jawabku. Nah, maka pada akhirnya ada orang kafir yang dibinasakan Allah sebelum Nabi wafat. Seperti Abu Jahal dibinasakan Allah di perang Badar. Tokoh-tokoh Quraisy yang lain banyak yang dibinasakan di perang Badar. Ada yang tidak dibinasakan di saat Nabi hidup. Bahkan ada tokoh-tokoh kafirin yang sangat membenci dan memerangi Nabi, tapi pada akhirnya tidak dikenakan adab karena Allah hendak menjadikan mereka jadi mukmin. Seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tokoh Quraisy yang sering giat memusuhi Nabi. Abu Sufyan itulah tokoh yang bikin onar. Di perang Badar Rasulullah itu hendak menjegal Abu Sufyan. Abu Sufyan lolos. Abu Sufyan tidak ikut perang Badar. Teman-teman Abu Sufyan, Abu Jahal, banyak lagi itu korban di perang Badar. Di perang Uhud, Abu Sufyan dengan menyuruh mengangkat Khalid bin Walid menjadi panglima
pasukan kafirin, memporak-porandakan pasukan mukminin. Di perang Khandaq, Abu Sufyan yang mengorganisir, mengkoordinir seluruh pasukan musuh Rasulullah, baik dari kalangan kafirin Mekah, Ahlul Kitab, Yahudi, itu dikoordinir oleh Abu Sufyan untuk menyerang Rasul, menyerang mukminin, sampai harus bikin parit. Semua itu sampai dalam seluruhnya, sampai kepada Hudaybiyah, Abu Sufyan itu selalu ada di belakang layar semua itu. Tapi di saat Futuh Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Jadi Abu Sufyan adalah tokoh kafirin yang giat memerangi Rasul, bikin onar, selalu bikin gara-gara, selalu bikin pesiwar, selalu bikin membangkitkan semangat orang kafir memusuhi Rasul. Tapi Allah menghendaki Abu Sufyan itu di akhir hayatnya atau di penghujung sejarah hidupnya menjadi sahabat Rasul. Abu Sufyan masuk Islam. Putranya Muawiyah juga jadi sahabat Nabi, bahkan jadi khalifah pertama atau pemimpin pertama dalam Islam yang memimpin masa Mulkan Ad-Dod, Bani Umayyah. Maka Allah memberikan tasliyah, menghibur Nabi, jangan sedih dengan kekufuran orang-orang yang kafir. Bisa jadi mereka itu dibinasakan di saat Rasulullah masih hidup, bisa jadi mereka dibiarkan Rasul wafat, tapi akhirnya mereka tetap kembali kepada Allah dan akan diazab dengan azab yang pedih. Bisa jadi mereka dibiarkan Allah dan Allah memberikan hidayah. Nah, maka buat kita itu yang penting kita itu melaksanakan tugas. Jadi hati kita harus beristirahat. Urusan hakikat serahkan kepada Allah. Yang harus menjadi evaluasi kita adalah sudahkah kita melaksanakan perintah Allah? Sudahkah kita melaksanakan dakwah dengan sebaik-baiknya dakwah? Sudahkah kita menyampaikan Islam dengan sejelas-jelasnya penyampaian? Nah, kalau belum, itulah yang harus menjadi pikiran kita. Kalau sudah, mereka tidak mau beriman, ya biarkan. Itu urusan Allah. Serahkan segala keputusan kepada Allah. Jangan ikut mengatur. Jangan ikut mengatur. Jadi hati istirahatkan dari memikirkan urusan orang. Sibukkan untuk mengevaluasi tugas yang Allah berikan kepada kita. Serahkan segala keputusan kepada Allah. Maka insya Allah kita itu akan bahagia, ya, karena kita ridho atas keputusan Allah. Dan keputusan yang sudah ditetapkan Allah itu tidak berubah. Orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang kafir, ya akan kafir. Orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi mukmin, ya pasti akan beriman. Orang yang sudah dicap oleh Allah, dia itu akan menjadi kafir. Maka sehebat apapun dakwah kita, tidak akan merubah. Orang yang ditetapkan Allah untuk menjadi mukmin, pasti dia akan beriman. Walaupun ajakan kita tidak seberapa. Maka yang penting tugas kita itu adalah mengevaluasi, sudahkah kita melaksanakan kewajiban atau belum. Nah, jadi orang-orang beriman itu seperti itu. Ridhokan hati kepada keputusan Allah,
jangan ridho dengan kedoliman makhluk. Nah, laksanakan segala tugas yang Allah berikan sebaik-baiknya, evaluasi tugas itu, serahkan segala keputusan kepada Allah. Ada yang mengatakan alamatu ahlillah fina salah satu, tanda-tanda ahlunya Allah, tanda-tanda orang yang ada dalam naungan Allah, disebut ahlullah. Bahasa kasar nama keluarga Allah, hamba-hamba Allah itu tandanya ada 3. Alamatu ahlillahi fina salah satun, imanun wa taslimun wa sobrun mujammalun. Tandanya ahli Allah, tandanya orang beriman kepada Allah, tandanya orang yang iman kepada qada dan qadar Allah itu ada 3. 1, iman, percaya bahwa segala sesuatu itu ada ketentuannya dari Allah. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu kejadian yang menimpa baik di muka bumi ataupun untuk seseorang kecuali itu sudah ada ketentuannya dalam kitab Allah, dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Nah, itu harus iman. Jadi kita harus mengimani bahwa segala ketentuan makhluk itu sudah ada di sisi Allah sebelum Allah menciptakan. Rasulullah SAW bersabda, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka ketentuan makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk di dalamnya orang yang akan beriman dan orang yang tidak akan beriman. Nah, setelah kita yakin atas keputusan Allah, wa taslimun, berserah dirilah. Jangan memaksakan keinginan. Tugas kita itu bukan memaksakan keinginan kita, tapi tugas kita itu melaksanakan perintah Allah. Rasulullah diperintahkan dakwah tabligh wa ma'ala rasuli ilal balagul mubin. Rasul itu diperintahkan tabligh. Ya, tugas Rasul tabligh, sampaikan. Adapun mereka menerima, menolak dengan baik, menolak dengan kasar, menolak dengan tidak baik, itu serahkan kepada Allah. Nah, demikian pula kita hari ini. Tugas kita itu melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, kita itu evaluasi, kita itu menghitung. Apakah kita sudah melaksanakan tabligh dengan baik, dengan benar, dengan jelas? Kita melaksanakan dakwah, tidak berhenti sebagaimana Rasul, atau malah kita sering bolos. Nah, kita sering menyia-nyiakan waktu, sering tidak menggunakan waktu untuk dakwah, untuk terus menimba ilmu. Adapun hasilnya, serahkan kepada Allah. Itu yang kedua, imani ketentuan Allah, serahkan seluruhnya kepada Allah, dan bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah. Adapun nanti mereka menghadapi dakwah itu dengan pahit, ya sabar, itu kebaikan buat kita. Dan masing aral geno moal iman memual iman. Lebih baik kita sabar, dan sabar itu tidak ada ujungnya. Namun ada kalanya sabar itu dengan diam, ada kalanya sabar itu dengan melawan. Ketika Allah menyuruh diam, ya sabarnya dengan diam. Tapi dalam arti diam tidak membalas kejahatan orang, tapi terus mendakwahkan perintah Allah. Atau ada kalanya sabar itu harus menghadapi dengan kekerasan. Seperti sabarnya para sahabat Nabi ketika sudah ada di Madinah. Kesabaran menghadapi orang kafir itu harus lewat ayunan pedang, harus lewat bertemu di medan perang. Nah, itu juga sabar. Dan maju ke medan perang enteng.
kita harus sabar supaya kita mendapatkan ridho Allah. Yakini segala ketentuan Allah, serahkan segala keputusan kepada Allah, jalankan segala kewajiban, bersabarlah menghadapi segala rintangan. Nah, itu tugas kita. Nah, jadi ayat ini merupakan tasliyah, ulah nunutan. Wa imma nuriyannaka, wa imma jeung lamun pihi eta tetep dina lapan imma idgomununiin, ari ngaidgomkeun nun tina lapan in asyartiyati anu bangsa syarat. Inna teh in syartiyah teh diidgomkeun nuna pima dina lapan ma al majidati anu jadi panambah. Asana ma wa in nuriyanna ngan ditambihan kuma jadi wa imma nuriyannaka. Wa imma nuriyanna jeung lamun ningalikeun temenan kami Allah nu Maha Agung kaka anjeun Muhammad ba'dol ladi kana sebagian anu naidu anu geus ngajanjikeun kami hum ka itu kafirin bihi ku itu ladi minal adabi bari tetep dina siksaan bihayatika dina waktu hirup anjeun. Jadi Allah bisa saja menyiksa orang kafir di saat Nabi masih hidup. Tapi kalau dibinasakan, jadi coba pilih Muhammad, kalau kau merasa kesal, mereka akan kami timpakan adab di saat kau masih hidup dan dibinasakan. Tapi ya tentu mereka, anak cucunya pun ikut binasa. Engkau tidak punya harapan untuk mengajak anak cucu mereka, tidak punya harapan anak cucunya beriman karena sudah dibinasakan. Silakan mau pilih mana? Apa mereka dibinasakan karena kau kesal, atau mereka dibiarkan kau mati, kau wafat, kemudian mereka pun akan kembali kepadaku dan mereka akan disiksa dengan adab yang pedih. Pilih mana? Rasulullah itu manusia yang paling belas kasihan. Tidak mau. Rasul itu bingung, sedih karena memang hasratnya sebagai Rasul, manusia yang mulia, ingin seluruh umatnya selamat. Jadi kesedihan Rasul itu sesungguhnya mereka kupur sedih karena Rasul tidak mau manusia yang hidup di masa kerasulannya menjadi penghuni neraka. Maka menginginkan ajijun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi bukannya ingin diadab sebetulnya, tapi itulah resiko bagi orang kafir. Mereka menerima adab di saat Rasulnya masih ada, atau dibiarkan oleh Allah hidup sampai Rasulnya meninggal dan mereka akan kembali ke Allah kemudian disiksa, atau mereka dibiarkan karena memang Allah tahu mereka itu suatu saat akan beriman. Nah, jadi yang penting bagi Rasul itu, bagi pengikut Rasul ya melaksanakan tugas dari Allah, dakwah, tabligh, menyampaikan Islam sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya. Adapun urusannya serahkan kepada Allah. Itu jalan buat kita. Pihayatika wa jawabu sarti sareng ari jawab syarat in tadi mahdupun eta dibuang ae padaka mangka ari itu adab ya, anu ditinggalikeun ku Allah. Nah itulah yang dimaksud ya, itulah yang ada, yang wujud. Lamun ku Allah ditimpakeun ya itu yang akan terjadi. Awana tawafayana atawang awapatkeun kami Allah nu Maha Agung ka anjeun qabla ta'dibihim samemeh nyiksana itu kaum kafir. Fa ilaina mangka eta tetep ka kami Allah nu Maha Agung wungkul marji'uhum ari baralikna itu kaum kafir. Masing diantep ge tuluy manehna keukeuh kafir, ujung-ujungna mah paeh. Ai paeh ka mana deui? Ka Allah.
Allah sumallahu teras ari Allah syahidun eta anu nyaksi mutliun tegesna anu ningali alama kana perkara yap aluna nu marigawe itu kafirin mintak dibihim nyaeta ngabohongkeunana itu kafirin wa kuprihim jeung kupurna itu kafirin. Payu adibu teras bakal nyiksa Allahum ka itu kafirin asaddal adabi kalayan siksaan anu banget. Walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Walikulli ummatin jeung eta tetepikeun saban-saban umat minal umami ti pirang-pirang umat setiap generasi ti pirang-pirang generasi umat manusia rasulun ari aya seorang rasul. Nah, manusia hidup di masa Nabi Adam aya nabi na Nabi Adam, di masa Nabi Nuh aya nabi na rasul na Nabi Nuh, ya, di masa Nabi Ibrahim. Terus setiap kurun, setiap generasi umat manusia, Allah kirimkan Rasul. Kenapa? Asal pokok, asal mula manusia itu berada dalam fitrah, ya, bertauhid kepada Allah. Tapi lama-kelamaan mereka itu menyimpang dari ajaran Allah sampai penyimpangan yang sejauh-jauhnya. Allah kirimkan lagi Rasul untuk meluruskan kembali. Nah, setelah dikirimkan Rasul, nanti ada yang mau beriman kembali ke fitrah, ada yang tidak mau. Terus demikian sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Paidajaa tuluy di mana-mana datang saha rasuluhum utusanana itu umat ilaihim ka itu umat pakadzabu tuluy ngabohongkeun itu umat huka rasul kudia mangka bakal diputuskeun naon bainahum urusan di antara itu umat bil qisti kalayan qisti adil bil adli tegesna adil payu adabu mangka bakal disiksa itu umat wayaji ujung datang desa rasul anu sanes waman jeung jalma sodako nu ngabenerkeun itu man huka itu rasul wayunji payu adabu mangka bakal disiksa itu umat wayunja sareng disalametkeun sa rasul wa man jeung jalma sodako anu ngabenerkeun itu man uka itu rasul. Setiap generasi umat manusia karena mereka menyimpang dari fitrah kejadian manusia, dari tauhid, dari ajaran Allah, maka Allah kirimkan rasul untuk mengajak kembali kepada fitrah. Nah, ketika setiap rasul dikirim kepada umatnya, tentu umat itu tidak sama. Ada yang mendustakan, ada yang membenarkan. Nah, maka diputuskan oleh Allah urusan di antara mereka. Yang mendustakan disiksa Allah, rasul dan orang yang membenarkannya, yang mengikutinya diselamatkan Allah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Salah satu bentuk sunnatullah dalam kehidupan ini, ya, Allah menciptakan manusia di atas fitrah tauhid. Ya, Allah turunkan manusia pertama Adam ke bumi menjadi khalifah. Nah, tapi di samping itu Allah menurunkan pula iblis laknatullah yang akan menggoda manusia. Maka anak cucu manusia, anak Adam terbelah menjadi pengikut bapaknya Adam di atas sirotol mustaqim, ada yang menjadi pengikut iblis di atas sirotol dolim, ya, sirotol jahim, itu jalan menuju neraka. Nah, itu terus demikian, ya. Ketika Nabi Adam ada saja, di saat Nabi Adam masih ada saja, ada anak Adam, ya, anaknya langsung
Qabil itu mengikuti jejak langkah setan, yaitu dengan membunuh Habil. Nah, dari sana juga anak Adam sudah terbelah. Ada anak Adam yang mengikuti ajakan jalan yang disampaikan oleh bapaknya Adam. Ada anak Adam yang malah menentang ajakan dan jalan yang dibawa oleh bapaknya, mengikuti iblis. Ya, Qabil sampai membunuh adiknya sendiri Habil. Terus demikian. Ketika datang zaman Nabi Nuh, nah itu penyimpangan sudah jauh. Banyak orang yang menjadikan sesembahan kepada berhala. Nah, itu mulai ada berhala itu sebelum Nabi Nuh. Ya, ada 5 tokoh orang soleh yang dibikin monumen, dibikin gambarnya, dibikin patungnya. Kalau sekarang kan ada patung Soekarno di Rengas Dengklok, ya, dengan tangan kirinya, tuh kan, Tugu Proklamasi disebut nanti. Nah, itu kan monumen, ya. Jadi menggambarkan. Nah, dulu sebelum Nabi Nuh datang itu, masyarakat itu bikin monumen, bikin patung, ya. Yang digambar dalam patung itu orang-orang soleh. Satu bernama Wad, ya. Wadan, Suwa, Ya'uq, Yagus, Nasr. Nah, itu 5 orang soleh. Dibikin monumen. Tadinya untuk mengingat kebaikannya. Tapi lama-kelamaan orang salah persepsi. Malah itu dibikin Tuhan, dijadikan sembahan. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan. Jangan sampai orang-orang soleh yang jasanya baik malah disalahgunakan. Ya. Walaupun bagi mereka tidak jadi masalah, karena mereka tidak menyuruh, tidak tahu juga sudah wafat. Nah, tapi kan orang bodoh perlu diluruskan, perlu diberitahu. Tapi itulah, ketika diberitahu, tidak semuanya mau ingat, mau tahu, mau sadar. Banyak yang menentang, bahkan mengatakan la tadaruna wadan wala su'an wala ya'uq wala yagus wala nasra. Tuh kan ulah ditinggalkan eta teh Tuhan kita. Nah, setiap generasi umat itu Allah kirimkan Rasul untuk mengajak kembali kepada tauhid, kepada jalan Shiratal Mustaqim. Ketika Rasul itu datang, faida jaa, di mana-mana datang saha rasuluhum, utusanana itu umat, ilaihim ka itu umat, pakadabu tuluy ngabohongkeun itu umat tu ka Rasul, kudia mangka bakal diputuskeun naon bainahum, urusan di antarana itu umat sareng Rasul, bil qisti kalayan adil. Bil adil tegasna kalayan adil, payu adabu mangka bakal disiksa itu umat anu ngabohongkeun. Mukadibun wayunja jeung bakal disalamatkeun sa rasul waman jeung jalma sodako nu ngabenerkeun manhu ka rasul. Nah, jadi setiap kurun umat sunatullahnya begitu, ada yang beriman, ada yang menolak, maka sunatullah pun terjadi. Yang beriman dengan rasulnya diselamatkan, yang menolak mendustakan diadab. Nah, demikian pula akan terjadi sunatullah itu kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Allah memberikan tasliyah. Jadi seolah-olah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, jangan lupa kisah umat yang sebelum kamu. Setiap umat Allah kirimkan Rasul. Begitu datang Rasulnya, mereka mendustakan, maka diputuskan urusan di antara mereka dengan adil. Yang beriman diselamatkan, yang tidak beriman disiksa. Demikian pula umatmu. Gitu. Kalaupun kamu merasa kasihan, kamu tidak meminta mereka untuk diadab, tetap. Itu sudah menjadi sunatullah. Yang namanya orang mendustakan itu pasti diadab. Baik dalam saat kau masih hidup atau diadab setelah kau meninggal. Itu sudah menjadi ketentuan. Maka Rasulullah itu tidak pernah menggunakan
doa pamungkasnya. Ya. Rasulullah bersabda, semua para nabi dan rasul telah menggunakan doa pamungkasnya. Nabi Nuh menggunakan doa pamungkasnya. Ya. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Maka setiap nabi dan rasul di hari kiamah nanti, ketika dipinta syafaat sudah tidak bisa memberikan syafaat. Selain punya masalah, doanya sudah senjata doanya sudah dikeluarkan di dunia. Rasulullah itu menyimpan doa pamungkasnya untuk di akhirat. Maka ketika semua manusia meminta syafaat, semua para nabi rasul tidak bisa memberikan syafaat, hanya tinggal Rasulullah yang diizinkan untuk memberikan syafaat, karena memang doanya disimpan untuk di akhir. Itulah yang disebut Allah Ajijun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi itu diberikan oleh Allah dua nama Allah. Dua nama Allah diberikan oleh Allah untuk Nabi, Rauf dan Rahim. Jadi Nabi disematkan kepadanya gelar dari nama Allah. Ar-Rauf itu kan nama Allah. Ar-Rahim nama Allah. Nah, disematkan Raufur Rahim untuk Rasul. Saking belas kasihannya Rasul sehingga tidak mau menggunakan doa pamungkasnya untuk membinasakan kaum. Ketika kaumnya itu pun berbuat nista, seperti Rasul hijrah ke Taif, mengajak dakwah, mengajak orang Taif untuk Islam berdakwah, mereka malah melempari, ya, menggunakan orang-orang preman dan hamba-hamba saya untuk melempari Nabi. Malaikat Jibril datang untuk menawarkan jasa menghancurkan orang Taif. Nah, Nabi tidak, malah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Seringkali Rasulullah ditawari, ya, di dunia ini untuk melihat kebinasaan kaumnya yang menentang, tapi Rasul selalu menolak. Wahum bari ari itu kaum itu umat layud lamuna etan teu didolim itu umat. Kumaha teu didolim teh bita dibihim kunyiksana itu umat bigoeri jurmin bari tanpa dosa. Jadi Allah mengkisahkan, mengingatkan kepada Rasul Muhammad, setiap generasi umat itu ada Rasulnya. Apabila Rasul itu datang, nah, kemudian kaumnya mendustakan, maka diputuskanlah urusan di antara mereka dengan adil. Yang menentang disiksa Rasul, dan orang yang beriman kepadanya diselamatkan Allah. Dan mereka tidak ada yang didolim. Tidak ada orang tanpa dosa disiksa Allah, tidak. Dan tidak ada orang yang berdosa luput dari siksaan Allah. Fakadalika, mangka saperti kitu naf'alu bakal midamal kami Allah Numa Agung biha ulai ka itu kaum anjeun. Tangke kaum anjeun ge orang Mekah sarua we da eta ge jelema kene. Anjeun datang sebagai utusan Allah, kau menyampaikan perintah Allah, ada yang beriman, ada yang mendustakan, maka berlakulah sunnah Allah. Siapa yang mendustakan pasti menghadapi adab Allah. Siapa yang beriman akan diselamatkan oleh Allah. Walikulli ummatin jeung eta tetepikeun saban-saban umat minal umami di pirang-pirang umat, setiap generasi dari generasi-generasi umat manusia rasulun aya rasul. Hari Rasul paida jaa tuluy di mana-mana sumping saha rasuluhum utusanana itu umat ilaihim ka itu umat pakaddabu tuluy ngabohongkeun itu umat tu ka itu rasul. Udia mangka bakal diputuskeun naon bainahum urusan di antara itu umat bil qisti kalayan adil. Bil adli tegesna kalayan adil. Payu addabu tuluy bakal disiksa itu mukadzibun umat nu ngabohongkeun. Wayunja jeung bakal disalametkeun sa ar-rasulu rasul waman jeung jalma-jalma sodako
nu ngabenerkeun itu umat ka rasul. Wahum bari ari itu umat la yudlamuna eta henteu didolim itu umat. Bita dibihim kunyiksana itu umat bigori jurmin bari tanpa dosa. Moal. Pangda disiksa gaya dosa. Pakadalika maka karena seperti itu anu dipidamel ku Allah ka umat-umat terdahulu naf'alu bakal midamal kami Allah nu agung biha ulai ka itu kaum anjir. Wa yaquluna jeung ngaromong itu kaum mata hadal wa'du ya, itu umat mata hadal wa'du atawa kaum anjeun ngaromong sanggeusna dikitukeun tepek bae tu deuleu nu baheula ge kul siru fil ardi pangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Siapa yang mendustakan akan diadab Allah, nu kafir manantang. Wa yaquluna jeung ngaromong itu mukadzibun, orang-orang kafir umat Nabi mata hadal wa'du. Mata eta iraha hadal wa'du ari ieu janji lil adabi kana siksa. Ing kuntum lamun kabuktian aranjeun ya, rasul maksudna sodikina eta nu bener kabeh pihi dina itu waktu. Kalah nantang. Kumaha ngajawabna? Ya, kewe ngajawabna. Ku Allah dipiwarang kumaha ngajawab ya jelema-jelema nu nantang. Kan rasul mah cuma menyampaikan, tidak punya kunci adab, tidak punya kunci hidayah, tidak tahu kapan turunnya adab, bentuknya seperti apa. Hanya menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Mengingatkan dengan adab Allah, ya, maksudnya bukan ingin diadab, tapi supaya mereka sadar. Tapi kalau memang mereka tidak mau sadar, ya udah, ya, adab menanti mereka. Kapan? Ya tidak tahu, kan bukan saya yang menurunkan adab, Allah. Gitu. Hanya menyampaikan peringatan Allah. Ya orang kafir mah teu eling-eling. Norek kafir mah ku Allah dikafirkeun, nah masing diberi peringatan ge bahkan diancam dengan adab Allah saja mereka tidak sadar, bahkan menantang. Wa yaquluna ngaromong itu kaum kafir umat Nabi Muhammad mata eta iraha hadal wa'du ari ieu janji lil adabi kana siksa in kuntum lamun kabuktian aranjeun ka nabi teh jeung ka umat Islam menyampaikan peringatan sodikina eta anu bener kabeh pihi dina itu wa'di sok baca.